Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu aswat. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, konsep fonetik, cabangnya, tempat, dan pentingnya dalam studi linguistik. Yang pertama itu, apa sih ilmu aswat itu? Nah, ilmu aswat ini sering disebut juga dengan fonetik. Nah, fonetik atau ilmu aswat ini adalah ilmu yang mempelajari bunyi, bagaimana bunyi itu dihasilkan, disalurkan, dan diterima. Selanjutnya itu ada cabang-cabang fonetik dan fonologi. Nah, cabang-cabang fonetik dan fonologi ini ada beberapa. Yang pertama itu ada artikulatoris, yang kedua itu ada akustik, yang ketiga itu ada auditoris, yang terakhir itu ada fonem atau yang disebut dengan fonemik atau yang disebut dengan fonologi. Nah, artikulatoris ini adalah mempelajari alat bicara manusia dengan cara menghasilkan bunyi yang selanjutnya itu adalah akustik. Nah, akustik ini mempelajari bunyi sebagai gelombang fisik seperti frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Yang selanjutnya itu ada auditoris. Nah, auditoris ini mempelajari bagaimana pendengar menangkap bunyi. Yang selanjutnya itu ada fonemik atau fonologi. Nah, pada fonemik dan fonologi ini mempelajari bunyi sebagai pembeda makna kata. Nah, selanjutnya itu apa sih gitu peran ilmu aswat dalam bahasa ini? Yang pertama itu pelafalan. Nah, pada pelafalan ini agar sesuai dengan penutur kata aslinya. Yang kedua itu adalah makna. Nah, maknanya itu tergantung dengan intonasi dan jeda. Jadi kalau dari cara pengucapannya itu, intonasinya atau yang disebut dengan intonasi dan jeda itu mempengaruhi pada maknanya. Yang selanjutnya itu adalah bunyi sebagai dasar kata dan kalimat dalam pembelajaran bahasa. Yang selanjutnya, apa sih hubungannya dengan cabang bahasa lainnya? Yang pertama itu ada morfologi, yang kedua itu ada sintaksis, yang ketiga itu ada semantik, yang terakhir adalah leksikologi. Yang pertama adalah morfologi atau yang ketika di dalam ilmu bahasa Arab itu disebut juga dengan ilmu sorob. Nah, pada morfologi ini, perubahan bentuk kata dipahami lewat bunyi. Yang kedua itu adalah sintaksis atau ilmu nahwu. Nah, intonasi menunjukkan jenis kalimat. Yang selanjutnya adalah semantik. Nah, semantik ini adalah jeda dan intonasi membedakan arti, lebih ke maknanya gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah leksikologi. Nah, leksikologi ini melambangkan bunyi dengan tempat pada leksikologi ini. Baik, masuk ke materi selanjutnya itu adalah bahas bunyi linguistik dan cara terbentuknya. Nah, apa sih bunyi linguistik? Bunyi linguistik ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan untuk membentuk bahasa lain, yaitu untuk membentuk bahasa maksudnya, yaitu bunyi yang memiliki fungsi dan makna dalam komunikasi. Nah, apa saja sih alat ucap itu? Nah, alat ucap itu ada bibir, gigi, lidah, langit-langit, mulut, tenggorokan, pita suara, dan yang terakhir itu ada paru-paru. Selanjutnya ada jenis-jenis bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi ini ada 3. Yang pertama itu jenis ultrasonik, yang kedua ada audiosonik, dan yang ketiga itu ada infrasonik. Nah, jenis bunyi ultrasonik ini kurang lebih sebesar 20.000 Hz, tidak terdengar oleh manusia. Contohnya digunakan untuk USG. Nah, untuk jenis bunyi audiosonik ini 20 sampai 20.000 Hz. Nah, terdengar oleh manusia. Nah, untuk jenis bunyi infrasonik ini adalah kurang lebih sebesar 20 Hz. Nah, tidak terdengar oleh manusia, namun bisa didengar oleh beberapa hewan. Nah, selanjutnya itu ada bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa ini terbagi menjadi 2, ada vokal dan juga ada konsonan. Nah, vokal ini seperti kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada 5 ya, itu ada A, I, U, E, O, dan kalau di bahasa Arab itu hanya ada 3, A, I, U. Kenapa hanya ada 3? Karena orang Arab itu susah menyebutkan E dan O itu. Nah, selanjutnya itu ada konsonan. Nah, huruf konsonan ini adalah selain dari huruf vokal yang tadi. Seperti kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ada A, I, U, E, O. Nah, berarti huruf B, C, D, dan E-nya itu dan lainnya B, C, D itu adalah huruf konsonannya. Jadi E itu kan termasuk ke dalam huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Nah, jadi selain dari A, I, U, E, O itu adalah huruf konsonan.
Nah, selanjutnya itu ada cara terbentuknya. Nah, cara terbentuknya itu ada 4, yang pertama itu adalah proses pembentukan bunyi, yang kedua itu adalah proses pembunyian, dan yang ketiga itu adalah proses nasalisasi, dan yang keempat adalah proses artikulasi. Nah, pada proses pembentukan bunyi, udara dari paru-paru itu didorong keluar untuk menghasilkan bunyi. Nah, udara ini menjadi bahan dasar semua bunyi. Yang selanjutnya itu adalah proses pembunyian. Nah, proses pembunyian ini terjadi saat pita suara bergetar atau tidak bergetar. Yang selanjutnya itu adalah proses nasalisasi. Nah, pada proses nasalisasi ini terjadi ketika udara keluar melalui hidung karena langit-langit lunak itu terbuka. Nah, ini tuh mengakibatkan bunyi itu terdengar dengung. Selanjutnya itu adalah proses artikulasi. Nah, pada proses artikulasi, udara yang keluar itu dibentuk menjadi bunyi tertentu melalui kerja organ atau melalui kerja artikulasi, yang dimana kerja artikulasi ini adalah sesuai dengan alat ucapnya, yang diantaranya adalah lidah, bibir, ada mulut, dan yang lainnya. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu deskripsi bunyi. Nah, pada deskripsi bunyi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tempat keluarnya bunyi atau disebut juga dengan makhorijul huruf. Nah, pada makhorijul huruf ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada al-jauf, al-halqi, ada al-lisan, ada asyafatain, dan ada al-khisum. Yang pertama itu al-zauf. Al-zauf ini artinya rongga mulut. Nah, huruf yang keluar pada rongga mulut ini ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua itu adalah al-halqi. Nah, al-halqi ini adalah tenggorokan. Terbagi menjadi beberapa lagi. Ada yang keluar pada pangkal tenggorokan, yaitu huruf hamzah dan ha. Ada yang keluar dari tengah tenggorokan, yaitu ha dan ain. Ha, ain. Nah, di sini ya. Yang selanjutnya itu pada ujung tenggorokan. Nah, pada ujung tenggorokan ini, huruf yang keluar juga ada 2, yaitu huruf kho dan ghin. Kho dan ghin. Nah, selanjutnya itu ada al-lisan. Nah, al-lisan juga atau yang bisa disebut lidah ya. Lidah artinya lisan itu. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu pada pangkal lidah. Nah, pada pangkal lidah ini huruf yang keluar itu ada 2. Ada huruf qaf, ada huruf kaf. Qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Nah, yang selanjutnya itu adalah tengah lidah. Nah, pada tengah lidah ini huruf yang keluar itu ada 3. Ada jim, ada shin, ada ya. Nah, selanjutnya pada ujung lidah. Huruf yang keluar pada ujung lidah ini ada banyak. Yang pertama itu ada lam, nun, ro, ta, to, sin, zai, sod, dho, dha, dan fa. Nah, yang selanjutnya itu adalah pada sisi lidah. Nah, huruf pada sisi lidah ini keluar hanya 1 huruf, yaitu huruf dod, dod, dod. Nah, yang dimana ada yang mengatakan juga ya bahwa menyebutkan huruf dod ini memang tidak bisa sempurna. Yang sempurnanya itu hanyalah Nabi Muhammad SAW pada penyebutan huruf dod ini. Nah, selanjutnya itu ada asyafatain, 2 bibir. Huruf yang keluar pada asyafatain ini ada 3. Yang pertama itu kedua bibir dirapatkan, yang keluarnya adalah huruf ba dan mim. Ba dan mim. Nah, yang selanjutnya itu ada antara bibir bawah dan gigi atas itu menempel. Yang keluar itu adalah huruf fa. Fa. Coba kalian ini tirukan ya. Fa. Fa. Nah, terasakan bahwa si bibir bawah dan gigi atas itu menempel ketika menyebutkan huruf fa. Nah, selanjutnya itu ada al-khisum. Al-khisum atau rongga hidung ini yang keluarnya itu ketika untuk gunnah. Nah, contohnya pada huruf nun dan mim. Baik, yang kedua itu adalah cara keluarnya udara saat mengucapkan bunyi. Yang pertama itu ketika udara keluar bebas atau tidak terhambat. Nah, menghasilkan huruf hamas. Contohnya pada huruf fa, sin, dan sya. Nah, pada huruf hamas ini, coba kalian letakkan jari kalian di depan mulut kalian, terus ucapkan huruf fa, fa, sin, sin. Nah, ketika kita menyebutkan huruf-huruf tersebut itu ada keluar kayak suara s gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan hamas. Yang selanjutnya itu adalah udara tertahan sebagian lalu dilepas dengan kuat. Yang menghasilkan hurufnya itu huruf jahar
pada udara ini yang dihasilkan adalah huruf jahar. Yang pertama itu adalah huruf ba, dal, dan jim. Yang ketiga, yaitu udara keluar dengan suara letupan. Nah, huruf yang keluarnya itu adalah huruf qalqalah, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Coba kalian terutama ya, pada huruf ba itu terasa sekali letupannya. Coba kalian sebutkan huruf ba. Ba, ba. Nah, terasakan letupan-letupan dari huruf ba, penyebutan huruf ba ini. Nah, selanjutnya itu adalah udara keluar terus dari hidung. Nah, sebagaimana tadi yang dijelaskan di makhorijul huruf ya, pada udara yang keluar di hidung ini, lewat hidung ini itu ada huruf gunnah, yaitu mim dan nun. Yang selanjutnya itu adalah udara mengalir di samping lidah. Yang dihasilkannya adalah huruf lam, lam, lam. Jadi di samping lidah udaranya itu mengalir. Nah, yang terakhir itu adalah udara mengalir di tengah lidah. Yang keluar adalah huruf sya, shin atau sya. Ketika dikasih syakal itu disebutnya sya, sya. Nah, terasakan bahwa si udara itu mengalir di tengah lidah, huruf sya dan huruf ya. Nah, yang ketiga adalah keadaan pita suara saat mengucapkan bunyi atau disebut dengan getaran pita suara atau jahar dan hamas. Nah, pada jahar dan hamas ini pita suara itu ada yang bergetar atau pada jahar ya, jahar. Nah, pada jahar ini pita suara itu bergetar. Nah, huruf-hurufnya itu ada ba, da, jim, lin, ain, lam, mim, nun, dan ro, ro. Nah, selanjutnya itu hamas atau pada pita suara yang tidak bergetar. Yang pertama itu ada huruf fa, yang selanjutnya sin, shin, ta, kaf, ha, ha, kho, fa, dan sod, sod. Nah, yang terakhir itu adalah keadaan ujung lidah saat mengucapkan bunyi. Nah, pada keadaan ujung lidah saat mengucapkan bunyi ini itu bergantung pada huruf yang diucapkan. Yang pertama itu ujung lidah menempel pada gigi atas bagian depan. Seperti huruf ta, ta, to, dan dal, dal. Nah, menempelkan pada gusi atas bagian depan. Ta, to, dal. Nah, selanjutnya itu ada ujung lidah menyentuh ujung gigi atas. Ujung lidah menyentuh ujung gigi atas. Yang huruf yang keluarnya itu adalah huruf fa, fa, vo, dan va, va. Fa, va, vo. Nah, selanjutnya itu adalah ujung lidah mendekati langit-langit tanpa menyentuh. Ujung lidah mendekati langit-langit tanpa menyentuh. Huruf yang dikeluarkannya itu adalah huruf ro, 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 ro. Terasakan bahwa ujung lidah itu mendekati langit-langit tanpa menyentuh ro, ro, ro. Nah, selanjutnya itu ada ujung lidah menempel di gigi, di gusi atas bagian dalam, dan sisi lidahnya itu ikut bekerja seperti huruf yang dikeluarkannya itu adalah huruf lam, lam. Nah, yang terakhir itu adalah ujung lidah itu mendekati gigi depan bagian bawah, gigi depan bagian bawah. Huruf yang keluarnya itu adalah huruf sa, sod, dan zai. Sa, sod, dan zai. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu tentang konsonan. Nah, konsonan itu adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan udara pada alat ucap. Sebagaimana tadi telah saya sebutkan ya, bahwa alat ucap itu ada 8 ya. Ada mulut, ada bibir, ada paru-paru, ada pita suara, dan lain-lainnya. Nah, klasifikasi konsonan ini ada 3, yaitu tempat keluarnya, atau sebagaimana tadi juga yang telah dijelaskan ya, makhorijul huruf. Yang kedua itu berdasarkan cara keluar udara. Begitupun tadi telah dijelaskan bahwa pada cara keluar udaranya itu ada yang tertahan, ada yang mengalir, ada yang tengah-tengah gitu ya. Nah, pada huruf yang udara yang tertahan ini, huruf yang dikeluarkan adalah huruf ta. Ta, itu kan agak tertahan ya, agak tertahan. Ta, kaf, dan ba. Nah, huruf yang ketika udaranya mengalir itu ada sin,
fa, dan zai. Nah, bisa kalian lihat ya di sini di PPT ada contoh-contoh hurufnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah berdasarkan getaran pita suara. Sebagaimana tadi juga telah dijelaskan, pada getaran pita suara ini ada pita suara yang bergetar. Nah, huruf-huruf zahar yang keluar. Nah, yang keluarnya itu adalah huruf-huruf jahar seperti jim, dal, ba. Nah, yang tidak bersuara ketika pita suara tidak bergetar atau tidak bersuara itu huruf hamas seperti fa, sin. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada deskripsi konsonan. Nah, pada deskripsi konsonan ini, nah, misalkan huruf ba ya, huruf ba ini bersuara. Nah, bisa disebut juga dengan bilabial. Nah, bilabial ini adalah menempelkan kedua bibir, terus mengeluarkan juga suara letupan. Nah, ketika mengucapkan huruf ba ini, udara tertahan di bibir lalu dilepaskan. Selanjutnya pada huruf ta. Pada huruf ta ini, ujung lidah itu menyentuh gigi bagian atas. Ta, ta. Tuh kan ya, ujung lidah itu menyentuh gigi bagian atas. Selanjutnya pada huruf sin. Pada huruf sin ini tidak bersuara. Nah, udara itu mengalir di sela lidah, di sela-sela lidah dan gigi. Sa atau sin. Nah, selanjutnya itu ada huruf qaf. Nah, pada huruf qaf ini hampir tak bersuara, tetapi mengeluarkan letupan, bunyi letupan. Qaf sama seperti huruf ba. Nah, di sana tuh ada letupan ya. Nah, pada penyebutan huruf qaf ini, pangkal lidah itu menekankan langit-langit lunak. Nah, pada pangkal lidah ini menekankan langit-langit lunak. Qaf. Boleh ya kalian coba praktekkan. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk praktek-prakteknya bisa kalian tiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.